komitmen pemerintah itu sejak tahun 2005 itu terakhir pengangkatan honorer. Tahun 2005 PP 48 itu ada pendataan ada 920.702 tenaga honorer. Ini sejarah ini penting untuk Bapak Ibu ketahui, kira-kira gitu. Nah kemudian diangkat PNS secara otomatis dalam tanda kutip hanya seleksi administrasi. Bayangkan tahun 2005 untuk menyelesaikan saat itu supaya selesai dan nggak ada lagi. Semua bupati waktu itu minta ini yang terakhir, kira-kira gitu. Sama kayak hari ini yang terakhir, kira-kira gitu. Nah, yang terakhir terus setiap 5 tahun, setiap mau acara politik yang terakhir terus ini. Bayangkan 2005 yang terakhir diselesaikan, diangkat semua, totalnya adalah sangat besar waktu itu jumlahnya. Kita lihat ya. Sudah ada larangan pengangkatan non ASN. Dan yang tidak memenuhi dari 920.000 itu adalah 60.000, Pak. Ada ya angkanya ya? Ini semalam kami nyocokin data dengan Pak Bima supaya kita ada data yang berbeda. Ini Pak Kementerian Keuangan ini perlu kita sampaikan juga. Nah, kemudian ada PP 56 tahun 2012. Pendaftaran di luar kriteria PP 48 2005 membengkak, kan ini sisanya tinggal 60.000. Di data ulang bukannya 60.000 yang selesai, nambah 11 kali lipat. Jadi setiap ada pemberitaan pendataan itu langsung melonjak. Bukannya selesai yang terakhir tapi nambah 11 kali lipat. Nah, terdapat afirmasi dengan penurunan passing grade. Saya semalam diskusi, ini kan usulan teman-teman supaya passing grade diturunkan. Saya juga baru tahu selama jadi bupati 10 tahun, kalau passing grade-nya tahu nggak Bapak sekalian? Pak Bima dan Pak Harmen dan kita semua, Pak Deputi SDM, ternyata begitu diturunkan passing grade dari 100% ke 80, nggak ada yang masuk di luar Jawa. Diturunkan jadi 60, masih belum ada. Saya kaget Pak Ibu sekalian, untuk menampung ini Bapak tahu nggak berapa passing grade diturunkan? Diturunkan passing grade-nya tinggal 10%. 10%. Ini pun setelah diturunkan passing grade-nya 10%, itu ada yang tidak lulus 438.000. Bayangkan. Jadi lulusnya 209.000, yang tidak lulus 430.590. Ini sudah diturunkan 10%. Berarti dulu, bukan sekarang, mungkin ngangkutnya nih sembrono ini, asal dimasukin ASDP, anak saudara ponakan dan menantu ini, yang ke depan insya Allah sekarang nggak ada, mudah-mudahan. Nah, bayangkan passing grade jadi luar biasa. Nah, berikutnya Pak sekalian, ini sejarahnya biar tahu, biar yang marah-marah teman-teman, ini teman-teman saya cerita nggak jadi marah-marah kemarin ini. Nah, setelah 2012 ada Permen Pan RB 36 2018 di mana seleksi CPNS bagi ex-THK 2 tahun 2012, nakes dan tenaga pendidikan. Lulus dari ex-THK 2 itu 6.812 dan sisa ex-THK 2 440.687. Dan di sini langsung juga dilarang ada non ASN lagi, nggak boleh ngangkat honorer. Karena 2005 terakhir, ini 2018 maunya terakhir lagi. Sudah Pak, ini super terakhir 2018. Nah, kata Pak Bupati Darsma, itu terakhir bupati sebelum saya Pak, yang saya belum. Nah, jadi walhasil nggak bisa terakhir terus ini. Nah terus gimana ke depan, kayak apa kompetisi kita? Bayangkan datanya gini, ini sudah passing grade diturunkan 10%. Saya semalam dikasih tahu Pak Bima, kaget-kaget saya. Oh ini saya sampaikan kepada teman-teman, termasuk Pak Zaki, saya sampaikan Pak Zaki. 10% Bu, Bupati Abu Tatu. Nah, 2018 sudah dibuat aturan, ya. Kemudian Permen Pan RB 2019 itu melakukan seleksi THK kedua, itu lulus 30.361, sisa 410.000. Kemudian seleksi P3K bagi dosen dan tenaga pendidik di PTNB 2.854 dan penyuluh pertanian THL 11.590. Ini kita lihat ini. Nah,
Kemudian ada Permen Pan RB 27 2001, seleksi CPNS guru dan JF non guru. Kita lihat ini ya, info BKN itu per 10 September. Nah, jadi kemarin Pak Cahyo almarhum itu hanya mengirimkan surat kepada teman-teman, ngingetin loh ini. Mestinya transisi 5 tahun ini bisa berlangsung dengan baik, maka sebelum 2023 jalan, beliau kirim surat ke kita semua ngingetin. Ternyata teman-teman kaget merasa tidak tahu. Nah, hari ini proses ini kita ingin beritahu bahwa ternyata ada proses-proses seperti ini. Nah, Bapak sekalian kami hormati, ini ada sisa tenaga yang mesti kita beresin mestinya. Maka kemudian kita juga ingin data. Nah, ternyata setelah dikirim surat dan teman-teman mengirim data yang masuk, sampai per tadi malam saya kaget minta data ke BKN. Mestinya kan PR kita ini kan tinggal 400 ribuan ya Pak Hermen. PR kita yang akan kita beresin 410 ribu orang. Ini tuntas sudah 5 tahun ini. Ternyata sampai tadi malam tiba-tiba data masuk baru dari para kepala daerah dan teman-teman 1.100.000. Waduh. Ini PR baru 1.100.000. Maka nanti di belakang kami akan sampaikan beberapa hal. Next, kita lihat. Ini ya petanya nggih. Jadi teman-teman jadi paham ya, passing grade sudah diturunkan. Nah, kalau ini kita hanya ngangkat honorer semua, tidak ada formasi umum, kerepotan Bapak sendiri ke depan. Bapak tidak akan punya tenaga IT yang hebat untuk membantu visi misi Bapak. Bapak akan kesulitan bergerak cepat. Karena Bapak tidak temukan tenaga-tenaga teknologi yang Bapak perlukan. Kecuali honorer yang Bapak angkat memang sudah diseleksi. Waktu saya ngangkat honorer di Banyuwangi, kami seleksi di BKD Pak. Honorer pun kami seleksi pakai CAT di BKD. Yang rekomendasi teman-teman Dewan kita kasih tahu, ini loh yang kamu rekomendasi 10, yang masuk cuma 3. Nah, kita umumkan nilainya. Oh ternyata belum masuk, kita turunkan lagi kayak tadi sampai 80. Jadi honorer pun kita seleksi pakai CAT saya waktu di BKD. Mana Pak Sekda Banyuwangi? Ada tadi saya lihat. Nah itu Pak Sekda Banyuwangi. Nah, didatengin orang setiap hari, tapi ada hasil CAT-nya. Oh nggak cocok ternyata di sini. Nah, jadi meskipun honorer waktu itu kualitasnya relatif bisa dijaga, meskipun tidak bisa semuanya. Next, ini potret yang disampaikan oleh Pak Kepala BKN hasil dari Bappenas. Coba Pak sekalian teman-teman. Setahun ada tenaga pendidikan yang sampaikan ke kami semalam dari Kepala BKN, 274 ribu orang lulus FKIP ini, setahun. Kalau 5 tahun, bayangkan, berarti ada orang lulusan tenaga kependidikan lebih dari 1 juta. Dan ini kalau tidak ada formasi ASN, ini akan pengangguran sebagian. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya, jangan lupa di subscribe. Atau tidak ada formasi P3K, yang nanti nempel ke Bapak ini. Wah, nempel ke sini supaya jadi honorer dan seterusnya. Tetapi sebagian juga mereka ini jadi tenaga terampil hebat, yang 274 ribu. Tapi persentasenya kurang lebih 13%. Kira-kira gitu. Nah yang ekonomi banyak 234 ribu setahun yang lulus. Berarti 5 tahun lebih dari 1 juta juga. Ada teknik 195 ribu, sosial 190 ribu, kesehatan 180 ribu setahun. Ini di depan mata kita yang fresh, yang baru lulus. Sementara Bapak Ibu diminta menyelesaikan yang honorer tadi, yang rekrutmennya ada yang bagus, karena tidak semuanya enggak bagus. Banyak juga Bapak Ibu merangkat honorer yang anak-anak hebat, tapi tidak semuanya. Kira-kira ini. Hari ini saya ingin menyampaikan peta masalah. Saya langsung ngerutkan kening Pak Sarman. Berat amat jadi Menpan RB ini. Saya ini jadi si malakama ini. Nah, next. Ini kemarin sudah saya sampaikan data dari BKN, ternyata problemnya bukan hanya SDM Bapak Ibu. Ternyata problemnya juga anggaran. Tadi Pak Deputi dari Kementerian Keuangan. Jadi teman-teman ini ngeluh semua ini Pak. Jadi ternyata ngangkat THL, ini Pak Sekda Banyuwangi lapor waktu zaman saya itu. Ngusulin banyak-banyak 4.000 orang. Disangkanya akan ada dana transfer Pak. Ternyata setelah diangkat 4.000 orang nggak tambah DAU-nya. Nah, akhirnya Pak Sekda Banyuwangi harus membayar ini 240 miliar gaji. Yang semestinya untuk membangun jalan digeser untuk biaya P3K.
Betul nggak teman-teman? Karena dulu beranggapan akan dana transfer. Tapi sementara Ibu Menteri Keuangan juga punya pendapat, ini kan di tempat sampean di daerah, ya udah bagi aja DAU yang ada. Tambah pening kepalanya. Nah, inilah saya kira Bapak Ibu nanti tim dari Kementerian Keuangan minimal diafirmasi. Maka muncul Pak beberapa pandangan teman-teman ke kami, Pak staf ahli. Kemarin usul, Pak kalau memang nggak bisa semuanya dibayar Menteri Keuangan, yang urusan wajib saja disampaikan ke kami. Apa itu? Pendidikan dan kesehatan. Jadi berbagi, yang lain dibayar oleh Pemda, tapi pendidikan dan kesehatan karena urusan wajib itu dibayar oleh pusat. Itu baru usulan. Nah, baru usulan. Saya sendiri belum kami sampaikan ke Menteri Keuangan karena keuangan kita memang terbatas. Nah, kira-kira gitu. Nah, ternyata yang ketiga problemnya penyebaran. Jadi sudah diangkat oleh Bapak Ibu di luar Jawa, formasinya udah ada, dapat setahun minta pindah ke Jawa. Maka yang terjadi banyak formasi di daerah terpencil yang biasanya udah disiapkan di tahun tertentu jadi kosong. Inilah PR kita semua sedang kami beresin dengan BKN supaya ini tidak terjadi lagi. Setuju Bapak sekalian ya? Ya, supaya dari daerah-daerah di desa-desa tidak pindah ke kota. Ini porsi pegawai pelaksana yang semakin besar, kita lihat teman-teman. Per 31 Maret angkanya 4261 seperti ini. Pegawai strukturalnya kita lihat 9%, fungsionalnya 42%, pelaksananya 42%, fungsionalnya 49%. Next. Ini sama kayak tadi, potretnya masih di Jawa sangat menumpuk. Next terus ini kemarin teman-teman sudah ketemu dengan Apexi dan Apkasi, silakan. Kita udah merumuskan beberapa kali Bapak sekalian, nanti akan kita sampaikan, kita akan rakor dengan Bu Menteri Keuangan nanti, juga dengan Pak Mendagri, kita akan rakor berdasarkan masukan teman-teman untuk mencari alternatif-alternatif tadi. Jadi sebenarnya warning untuk pengangkatan non-ASN ini sudah lama. Tetapi ada fakta juga kalau non-ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten kota. Kan gitu Pak sekalian ya, ini bisa mengganggu. Oleh karena itu nanti akan kami rangkum dan beberapa alternatif sudah kita siapkan. Kita sudah siapkan alternatif penyelesaian. Ada 3 skenario yang sedang kami sampaikan akan bahas kepada kementerian terkait dan anggota dewan yang terhormat. Skenario 1 diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara. Dan kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik yang ketika rekrutmennya kualitasnya tidak diperhatikan. Yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Tapi juga ada opsi jalan tengah yang ketiga adalah diangkat sesuai dengan prioritas. Nah, yang lain bukan tidak prioritas, tapi nanti diselesaikan secara bertahap. Ini opsi yang terus kami lakukan pendalaman, nanti kami juga akan rapatkan dengan Ibu Menteri Keuangan. Juga semalam kemarin lusa kami sudah ketemu dengan Komisi 2 DPR RI, mungkin nanti juga dengan Komisi 11, karena kaitannya dengan anggaran, dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Pertanyaannya Bapak sekalian, apakah jika diselesaikan tahun ini, menjamin berikutnya tidak akan ada lagi seperti yang 11 kali lipat tadi? Oh, tidak tahu Pak, urusan bupati setelah saya kan gitu. Ini masalah Pak Bupati Sumatera Utara ini. Waduh. Nah, kita nanti akan dialog, saya minta nanti para dirjen dan Pak Kepala BK nanti. Next. Nah, Pak saya hormati, terakhir, ini slide terakhir. Setelah melihat perkembangan ya, pendataan tenaga non ASN sampai tadi malam, ternyata setelah kita diskusi dan mendapatkan masukan dari BKN dan beberapa pihak, terdapat indikasi bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB nomor B1511/2022. Ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diaudit ulang, ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat. Karena banyak nama ini kalau dipaksakan masuk
ini membuat ketidakadilan dengan mereka yang sudah 10 tahun menjadi honorer, tiba-tiba dikalahkan dengan yang baru masuk. Ya. Maka oleh karena itu, kepala daerah selaku PPK, kita akan kirim surat ulang ke Menpan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan sekaligus kepala daerah untuk memberikan surat pertanggungjawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Surat ini akan kami luncurkan besok atau dalam minggu ini. Untuk semua data yang telah dikirim ini tidak berlaku kecuali data yang telah diaudit ulang oleh kepala daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan kemudian beliau menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak. Ini untuk menjaga ketidakadilan terhadap mereka yang sudah antri lama disalib hanya karena soal administrasi yang dikeluarkan oleh pihak yang ada di tingkat kabupaten kota. Ibu dan saya hormati, dan data ini akan diawasi oleh BPKP. Kami akan minta BPKP mengawasi data ini. Apakah benar mereka yang diusulkan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang kita edarkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jika nanti yang Bapak usulkan ternyata tidak sesuai dengan surat yang kami kirim, nanti BPKP akan mengaudit dan itu akan ada konsekuensi hukum. Ini sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari kami, ingin memetakan data yang sesungguhnya ada berapa. Jangan-jangan datanya tidak sampai 1 juta. Oh, jangan-jangan datanya cuma 600.000 dan ini bisa kita beresin tahun ini. Kira-kira begitu. Setuju Bapak sekalian ya? Baik. Saya kira ini dari saya yang bisa kami sampaikan.